Kabar yang cukup menyala datang dari tetangga kita, negeri jiran Malaysia, yang ternyata tahun depan, kabarnya mereka bakal mendeklarasikan negaranya menjadi negara maju, bos. Wow, ngeri-ngeri sedap nih. Korupsi lagi, ya ampun, negeri gue ini kenapa dah? Korupsi 300T, buset 300T, terus cuman kena berapa? 3 tahun. Sama denda 5.000. Jangan sombong dulu mbak ya. Jangan sombong dulu kalau belum seberapa. Mbak punya yang korupsi 300T tapi cuma dihukum 3 tahun dan denda 5K, 5.000 rupiah. Jangan sombong dulu. Saya punya yang lebih hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nyaresan sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nyariskan sebuah video yang membungkam mulut ataupun ocehan daripada seorang MRI dan Sis Harahap dan para netizen Konoha, geng. Kenapa demikian? Karena di tahun 2025 Malaysia akan digelari sebagai negara maju, geng. Wah. Ini pedas-pedas gimana, guys? Pedas-pedas nikmat kayak gitu ya, geng ya. Malaysia makin maju, sedangkan Indonesia makin banyak yang mengkorupsi uang rakyat nih, geng. Waduh, gimana nih ya? Kok uang kita malah dikorupsi, mau dikritik, tidak diperbolehkan sama si MRI. Waduh, katanya berada di Malaysia tuh. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom, mari kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, komen, answer-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kabar yang cukup menyala datang dari tetangga kita, negeri jiran Malaysia, yang ternyata tahun depan, kabarnya mereka bakal mendeklarasikan negaranya menjadi negara maju, bos. Wow, ngeri-ngeri sedap nih. Jika Malaysia benar-benar masuk dalam kategori negara maju tahun depan, maka Malaysia pun bakal menjadi negara maju ketiga di kawasan ASEAN setelah Singapura dan Brunei Darussalam. Bukan kaleng-kaleng, bos. Nah, dikutip dari banyak sumber berita berikut, visi Malaysia untuk menjadi status negara maju pada tahun 2025 ini pun sebenarnya merupakan hasil dari perencanaan jangka panjang yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Malaysia selama 3 dekade atau 30 tahun terakhir, di mana sebenarnya tujuan awal mereka untuk menjadikan Malaysia sebagai negara maju yaitu adalah pada tahun 2020 kemarin, bos. Namun sayangnya, pada waktu itu target negara maju tahun 2020 tidak dapat terwujud, di mana seperti yang kalian tahu waktu itu adalah zamannya Corona, bos. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa secara umum negara maju itu adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Selain itu, negara maju juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan bisa pula dilihat dari kekuatan militernya, bos. Dan kelompok negara-negara maju ini pun biasanya memiliki ekonomi pasca industri yang lebih maju. Artinya, sektor jasa memberikan lebih banyak kekayaan daripada sektor industri. Mereka kontras dengan negara-negara berkembang yang sedang dalam proses industrialisasi, bos. Nah, pertanyaannya, apakah Malaysia benar-benar akan menjadi negara maju pada tahun 2025 tahun depan? Kita lihat saja nanti, bos. Karena memang banyak indikator-indikator yang perlu dipenuhi sebagai negara maju. Dan ini termasuklah mencapai PDB minimal, kemudian penurunan jumlah kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, untuk kita Indonesia sendiri, dulu sebenarnya pernah kita mau dimasukkan oleh Amerika ke dalam kelompok negara maju di WTO, bos. Di mana sekitar tahun 2021 kemarin, Amerika Serikat telah mengajukan untuk mencoret nama Indonesia dari daftar negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.
dan predikat negara maju waktu itu pun sempat disematkan kepada Indonesia. Bahkan beberapa negara lain juga dicoret dari status negara berkembang oleh Amerika, termasuklah Albania, Argentina, Brazil, China, India, Singapura, Thailand, Ukraina, bahkan sampai ke Vietnam. Namun untuk kita Indonesia, waktu itu banyak dari pihak kita di dalam negeri yang menolak hal ini, menolak keputusan Amerika ini. Bahkan Tiongkok pun juga menolak untuk disematkan menjadi negara maju. Pasalnya penghapusan label sebagai negara berkembang terhadap Indonesia ini bisa berdampak terhadap penghapusan beberapa jenis subsidi kepada Indonesia, bos. Bahkan di sektor keuangan, Indonesia pun akan hilang kesempatannya untuk mendapatkan pinjaman atau bantuan dengan keringanan bunga dan angsuran dari lembaga internasional seperti IMF dan World Bank. Bahkan Tiongkok dalam hal ini pun juga menolak semata negara maju. Karena Tiongkok menganggap apabila label negara maju itu melekat pada negaranya, maka akan memudahkan Amerika dalam menggelar investigasi apabila USTR menganggap ada praktik perdagangan yang tidak fair. Kemudian Tiongkok juga menolak karena mereka tidak ingin ada pengurangan dan pemotongan subsidi serta pemotongan bunga dalam perdagangan. Nah, jadi negara kita Indonesia dan juga Tiongkok aja dulu udah menolak, bos. Ibarat kata semata negara maju ini cuma menang di label, tapi dalam perdagangan dan keuangan kita malah dibuat buntung. Dan memang ya untuk negara kita Indonesia, admin rasa masih banyak yang perlu dibenahi untuk jadi negara maju, bos. Masih butuh waktu pastinya. Pasalnya negara kita adalah negara yang sangat-sangat luas. Tidak seperti Singapura dan Brunei Darussalam yang ukuran pulaunya mungkin 5 kali lebih kecil daripada Pulau Bali, bos. Jadi pemerataan ekonomi dan pembangunan di negara mereka ya jauh-jauh lebih mudah dibandingkan negara kita Indonesia yang segede gaban ini. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang... Kalau menurut ikinya pribadi ya geng, negara Indonesia itu belum siap untuk digelari sebagai negara maju. Kenapa ikinya bilang seperti itu? Pengangguran banyak, lowongan pekerjaan susah, terus orang-orang miskin masih banyak dan lain sebagainya. Investor itu masih kurang kayak gitu. Jadi kurang ya, penghasilan negara tuh kurang dan penghasilan para penduduk tuh kurang. Menurut ikinya, ini pandangan ikinya geng. Tapi kalau negara Malaysia ya mungkin bisa, sangatlah bisa ya geng ya. Negara Malaysia menjadi negara maju. Dan ekonomi Malaysia baru-baru ini, belakang-belakang ini semakin melonjak drastis nih geng. Sedangkan Indonesia turun nih geng, kayak gitu ya geng ya. Dan apa mata uang Malaysia ini naik geng, mata uang rupiah itu turun. Waduh, makin ketinggalan kita nih geng. Kenapa ya? Karena mungkin banyaknya sih korupsi di Indonesia kayak gitu. Dan hukum-hukum di Indonesia itu pelik geng, kayak gitu. Yang kayak gini pelihara ini di penjara lah 5 tahun, didenda kayak gini lah. Sedangkan yang korupsi 3 triliun itu hanya dihukum 2 tahun atau tak silap 3 tahun ya geng ya, dan didenda Rp5.000. Bayangkan geng, aneh gak negara Konoha? Cuma di negara Indonesia aja kayaknya hal seperti itu geng. Jom kita simak videonya bersama-sama, let's go. Korupsi lagi, ya ampun, negeri gue ini kenapa dah? Korupsi 300T, buset 300T. Gue tiap hari mabok ya kagak habis itu 300T. Anak gue sampai anak gue mabok terus juga tiap hari kagak habis itu 300T. Terus cuman kena berapa? 3 tahun sama denda 5.000 rupiah kawan-kawan, ya ampun. Dia ngambil duit 300T kan. Dia maling 300T nih, ya kan. Ngebayarnya cuman seharga filter 2 batang. Lu bayangin tuh. Itu yang ngasih dendanya cuma 5.000 siapa sih? Hah? Kawannya ya? Kawannya apa saudara gitu? Enak banget, ya ampun. Cuman dendanya cuman goceng 5.000 rupiah. Gue parkir di Alfa aja kalau gue naik mobil gue kasih ceban. Tuh, bisa dua kali ini kan lo, 2 kali 300T gue. Bisa 600T ya kan? Gue kasih ceban dah orang. Terus katanya direvisi jadi ceban. Tuh. Naiknya cuma naik goceng. Gila gak? Cuma naik goceng ya Allah. Vale aja 50.000 di SCBD, abang, monyet.
Korupsi 300 T. Buset, 300 T. Terus cuman kena berapa? 3 tahun. Sama denda 5.000. Jangan sombong dulu mbak ya. Jangan sombong dulu kalau belum seberapa. Mbak punya yang korupsi 300 T, tapi cuma dihukum 3 tahun dan denda 5K, 5.000 rupiah. Jangan sombong dulu. Saya punya yang lebih hebat. Pelihara landak diponis 5 tahun penjara, denda 100 juta. Itu pelihara loh, merawat ya, tidak membunuh atau ngadep alkohol tanpa. Kerenan yang mana? Korupsi 300 juta atau ngubur landak? Indonesia nih bos. Mau apa? Mungkin dengan alasan hewan dilindungi. Pertanyaannya, buat bapak-bapak yang punya pabrik undang-undang, lebih penting mana? Melindungi hewan satwa-satwa liar atau melindungi rakyat miskin yang terlantar? Lebih penting mana? Tepuk tangan lu, Bede. Tapi tolong, motor saya hilang ya, kemalingan, diambil penjahat. Saya sudah lapor, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Nah, sekarang mau tahu alasannya kenapa saya tidak mau jadi pejabat atau kerja pada negara. Karena SMP saya sering tamat. Tuh ada. Maling-maling kecil dihakimi maling besar. Mohon maaf. Ya, seperti itulah geng negara ikinya, geng. Apalagi negara Konoha ya, geng. Ya, pelik-pelik kan? Memang pelik, geng. Ya, apalagi kita bila mengkritik negara kita sendiri itu tidak diperbolehkan. Para konten-konten kreator yang tidak suka dengan negara Malaysia. Apalagi seperti Sisa Rahab, Jantung Pisang, dengan siapa? MRI kayak gitu tidak diperbolehkan, geng, kayak gitu ya, geng ya. Tapi faktanya sekarang adalah buktinya bahwa asalnya negara Malaysia akan dikelilingi negara maju itu bisa menutup mulut-mulut para mereka, geng, kayak gitu ya. Semoga kalian insaf. Semoga kalian sadar kayak gitu ya, geng ya. Dan buat para tukang korupsi ataupun makan uang rakyat gitu, kan itu uang rakyat ya kan, dari pajak kan, uang rakyat mestinya lah kan. Masa uangnya siapa? Nggak mungkin dong. Uangnya bos kalian kan nggak mungkin, ya kan? Pasti kalau bekerja di perjabatan ya itu uang rakyat kayak gitu loh. Aduh, memang pelik-pelik ya, geng. Jadi korupsi ataupun apa ya, diambil uang rakyat sebanyak 3 triliun. Waduh, banyak itu. Banyak 300 triliun. Wah, 300 triliun. Ya Allah. Aku boleh kasih jamaah haji tuh keluarga ataupun jiran-jiranku di Indonesia. Waduh, makin pelik ya, geng ya. Ya, seperti itulah, geng, negara ikinya, negara Konoha, negara Indonesia nih, bos. Ya, maling-maling besar dilindungi, maling-maling kecil dianiaya. Seperti itulah. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, silahkan komen di bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di next video. Bye-bye.